bi'sa masalul qaumil ladzina kazzabu bi ayatillah wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Kelakuan anggota DPRD dari PAN, anak tahfidz Quran diancam parang, jalan ke masjid ditutup. Ada apa? Saya tanya. Kepentingan ada apa? Kepentingan ada apa? Kepentingan ada apa? Dia tidak punya kepentingan. Dia hanya menunggangi kepentingan orang lain. Yang ada, khususnya di Kota Makassar, tidak akan tinggal diam. Nyawa kami sangat murah, bahkan tidak ada harganya demi membela agama Allah dan Rasulullah SAW. Yang kedua, bahwa umat Islam Kota Makassar akan tetap mengawal proses hukum daripada terduga oknum DPRD Kabupaten Pangkep tersebut. Begitu juga pesan terakhir kepada seluruh laskar dan warga Kota Makassar agar sama-sama tenang, sabar. Insya Allah proses ini akan tetap kami kawal sampai di persidangan nanti. Apa mau sombong dengan pangkat kita, jabatan kita? Anggota DPR mau sombong? Cikali, jangan kau sombong. DPR mau sombong? Ilaha illallah. Nah kau jadi DPR karena orang pilih kamu. Mau lagi sombong-sombong, tidak terpilih. Sudah. Ada lagi cerita ini, cerita warung kopi. Ada anggota parlemen sama Pak Doja. Ini Pak Doja dalam sorga. Tahu Pak Doja? Marbot, tukang tumbuk di masjid, tukang bersih-bersih. Dia lihat ada anggota parlemen banyak di sorga. Dia protes. Ya Allah, kenapa bisa banyak di sorga ini? Dan di negaraku banyak ditangkap KPK gara-gara korupsi dan persinahan. Kok bisa banyak? Dia bilang malaikat, "Nggak usah ribut. Ini cuma mereka reses. Sebentar lagi dia pulang." Yang dibaca dengan wajar, bukan jerit-jerit. Tidak ada yang merasa terganggu. Yang terganggu adalah orang yang hatinya lagi marahan dengan masjid sebelah. Karena sudah dari awalnya tidak cocok dengan masjid sebelah, makanya marah terus. Pengennya mencari-cari kesalahan. Bisa jadi seperti itu. Atau sudah tidak cocok dengan seseorang. Biarpun suaranya merdu, tetap tidak merdu. Cuman pertanyaan memang siapa yang merasa terganggu dengan Al-Quran? Apalagi di saat dibaca dengan normal. Jadi kadang orang menilai ini dengan berlebihan. Suatu ketika pernah ada sebuah masjid ceramah tidak boleh di menara dan seterusnya. Karena takut ganggu yang lainnya. Baik. Yang terganggu adalah orang yang dari dasarnya memang ada kebencian. Asalkan jamnya masih wajar-wajar saja. Sementara konser pun ternyata di tempat yang berdekatan juga tidak ada masalah. Padahal lebih mengganggu lagi. Jadi kadang-kadang masalah mengganggu tidak mengganggu ini tergantung siapa sih yang merasa terganggu. Atau mungkin juga kadang-kadang gara-gara dia lebih dulu, anak kecil lebih senang ke sana. Jadi jangan sampai kita ini prasangka buruk deh. Lalu kita mengatakan itu mengganggu dan sebagainya. Bagaimana syiar kok mengganggu? Sebetulnya yang paling bagus adalah bagaimana kita membangun komunikasi antara musola dengan musola. Sudah nggak benar aturan-aturan begitu. Nah, ini perlu dibenahi adalah hati. Maka kita tidak pengen bahasanya semuanya saling prasangka buruk, tidak sebaiknya seperti itu. Komunikasi yang baik baru nanti ada solusinya. Jalan masuk rumah penghafal Al-Quran dipagari tembok, anak-anak diancam parang. Babin Kamtipmas Kelurahan Masali, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Bribka Muhammad Rais mengatakan, penutupan jalan masuk pintu belakang rumah penghafal Al-Quran disebabkan diduga pelaku bernama Amiruddin sangat terganggu mendengar suara anak tahfidz. Kata para warga, legislator ini ada di Kota Makassar sangat terganggu dengan anak-anak mengaji. Ketika selesai mengaji, anak-anak ini juga bermain di lokasi itu, karena itu adalah fasilitas umum, kata Bribka Muhammad Rais saat dikonfirmasi alur.id. Tak hanya itu, Rais menyebutkan,
Legislator itu juga sempat mengancam anak penghafal Al-Quran menggunakan senjata tajam. Dari laporan mereka juga sempat diancam parang, bahkan pintu bagian belakang itu juga dirusak oleh oknum legislator ini. Diduga anggota DPRD Kabupaten Pangkep inisial AM membangun pagar tembok setinggi 4 meter menutup jalan masuk menuju rumah penghafal Al-Quran di Kelurahan Masale, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Aksi ini pun mendapat kecaman dari warga dan membuat warga serta pemerintah Kecamatan geram karena membuat anak-anak penghafal Al-Quran tidak bisa beraktivitas seperti biasa. Camat Panakukang Tahir Rashid mengatakan akan melayangkan surat somasi kepada oknum legislator Partai Amanat Nasional atau PAN itu yang disebut bernama Amiruddin. Namun, sebelum melayangkan surat somasi kepada Amiruddin, pemerintah Kecamatan Panakukang berharap agar pagar tembok setinggi 4 meter tersebut terlebih dulu dibongkar. Tahir Rashid menyebutkan telah meninjau lokasi itu. Dia mengatakan akses masuk ke rumah penghafal Al-Quran atau tahfidz Al-Quran tertutup karena dibangun tembok sehingga tak dapat dilalui. Lokasi yang dipagari oleh oknum legislator tersebut, kata Tahir, merupakan fasilitas umum atau FASUM atau milik pemerintah Kota Makassar. Kelakuan anggota DPRD dari PAN, anak tahfidz Quran diancam parang, jalan ke masjid ditutup. Sebagai anggota DPRD yang dipilih oleh rakyat harusnya bisa membantu masyarakat. Tapi tidak dengan oknum anggota DPRD Kabupaten Pangkep bernama Haji Amiruddin, politisi PAN. Dia malah menutup jalan para anak-anak tahfidz Quran yang hendak menuju ke masjid yang melewati depan rumahnya. Dia membangun sendiri tembok setinggi 3 meter agar anak tahfidz tak bisa lewat lagi. Bukan hanya itu saja. Rupanya menurut warga, anggota DPRD ini juga pernah mengancam anak tahfidz Quran dengan parang. Ia ternyata tak suka jalan depan rumahnya dilalui. Ketua RT 2 RW 5 Kelurahan Masale, Muhammad Ilyas Kunta, baru saja menerima keluhan warganya terkait penutupan fasum di salah satu gang yang ada di Jalan Ance dengan Ngoyo, Panakukang, Kota Makassar. Dari laporan warga yang ia terima, oknum yang menutup fasilitas umum atau jalan tersebut dilakukan oleh Haji Amiruddin, seorang legislator DPRD Kabupaten Pangkep. Dia menjelaskan, sebelum penutupan gang ini telah terjadi perselisihan antar warga dengan Haji Amiruddin. Menurutnya, legislator dari Partai Amanat Nasional atau PAN ini tidak suka jika ada pihak yang melintas di depan rumahnya. Pasalnya, kondisi jalan yang ditutup itu terlihat buntu. Penutupan fasum yang dilakukan Amiruddin sendiri dengan cara membangun dinding tembok dengan tinggi sekitar 3 meter. Hal ini tentu telah menyalahi aturan meski pada posisinya jalan tersebut adalah buntu, namun itu tidak menjadi hak bagi Amiruddin. Ia mengungkapkan yang menjadi perhatian dan membuat warga setempat prihatin dengan adanya penutupan fasum ini karena akses tersebut adalah akses para tahfidz saat hendak menuju ke masjid. Di pintu belakang rumah itu juga aksesnya anak panti jika mau ke masjid. Masa tidak ada rasa yang mendidik, apalagi kau adalah seorang wakil rakyat, katanya. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ketua LPM Masale Faisal Suyuti. Menurutnya, Amiruddin tidak suka jalan depan rumahnya dilalui para tahfidz meskipun tujuannya adalah ke masjid. Yang parahnya lagi, beberapa insiden pengancaman dilakukan oleh Amiruddin kepada para tahfidz agar tidak melintas di depan rumahnya. Kejadian ini pun membuat warga setempat kecewa dengan sikap Amiruddin dan sepakat untuk membongkar. Ditambah Faisal, Amiruddin ini jarang menempati rumahnya di Jalan Ance dengan Ngoyo karena aktivitasnya banyak dihabiskan di Pangkep. Haji Amiruddin hingga saat ini belum dapat dikonfirmasi. Wartawan Tribun Timur berupaya melakukan konfirmasi atas insiden tersebut. Yang dibaca dengan wajar, bukan jerit-jerit. Tidak ada yang merasa terganggu. Yang terganggu adalah orang yang hatinya lagi marahan dengan masjid sebelah. Karena sudah dari awalnya tidak cocok dengan masjid sebelah, makanya marah terus. Pengennya mencari-cari kesalahan. Bisa jadi seperti itu. Atau sudah tidak cocok dengan seseorang. Biarpun suaranya merdu, tetap tidak merdu. Cuman pertanyaan memang siapa yang merasa terganggu dengan Al-Quran? Apalagi di saat dibaca dengan normal. Jadi kadang orang menilai ini dengan berlebihan. Suatu ketika pernah ada sebuah masjid ceramah tidak boleh di menara dan seterusnya karena takut ganggu yang lainnya. Baik, yang terganggu adalah orang yang dari dasarnya memang ada kebencian. Asalkan jamnya masih wajar-wajar saja. Sementara konser pun ternyata di tempat yang berdekatan juga tidak ada masalah, padahal lebih mengganggu lagi.
Jadi kadang-kadang masalah mengganggu tidak mengganggu ini tergantung siapa sih yang merasa terganggu. Atau mungkin juga kadang-kadang gara-gara dia lebih dulu, anak kecil lebih senang ke sana. Jadi jangan sampai kita ini prasangka buruk deh. Lalu kita mengatakan itu mengganggu dan sebagainya. Bagaimana syiar kok mengganggu? Sebetulnya yang paling bagus adalah bagaimana kita membangun komunikasi antara musola dengan musola. Sudah nggak benar aturan-aturan begitu. Nah ini perlu dibenahi adalah hati. Maka kita tidak pengen bahasanya semuanya saling prasangka buruk, tidak sebaiknya seperti itu. Komunikasi yang baik baru nanti ada solusinya.